Hello guys, welcome back to my channel para designer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini. Kali ini aku bakal ngebocorin salah satu rahasia terbesar desainer mockup, teman-teman. Ya seperti yang kalian ketahui, yang kalian udah stay tune di channel Rio Purba sejak lama, pasti tahu Rio Purba juga jualan mockup gitu ya. Jadi bisnis utamaku di bidang logo, desain logo dan desain branding, tapi bisnis sampingan nih, jualan mockup di Creative Market. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, apa sih rahasia terbesar yang bakal aku bocorin? Yaitu bagaimana membuat satu image, satu gambar, satu produk ya, itu seakan-akan kita bisa putar tuh fotonya. Misalnya mouse ini kan, kita foto dari atas nih misalnya. Tapi ketika kita olah menjadi mockup, itu foto mouse yang kita ambil dari atas itu bisa seakan-akan kita putar tuh fotonya menjadi dari samping, kemudian menjadi dari depan. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, inilah yang bakal aku bocorin ya. Jadi nggak apa-apa deh kalau teman-teman mau belajar ya, kan semakin banyak yang tahu tuh semakin baik ya. Jadi itu aja, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba bongkar apa sih rahasianya. Oke. Di sini aku hanya ambil satu contoh ya, contoh foto dari unsplash.com ya. Di sini ada kayak bentuk kotak. Nah, kotak ini anggap aja objek yang baru saja kita foto di studio kita atau di rumah kita ya, dan akan dijadikan mockup untuk dijual. Oke. Kita sering kayak gitu kan, sebagai desainer mockup tuh kita sering foto objek gitu kan, nanti sampai di rumah atau nanti sampai di ruangan kerja kita baru kerjakan diubah menjadi desain mockup. Tapi pas sewaktu kita kerjakan desain mockupnya, sering sekali kita, aduh ini fotonya seharusnya agak miring dikit nih biar bagus mockupnya gitu kan. Atau, aduh ini sayang nih desain mockupnya cuma satu sisi, dari sisi samping aja seperti ini. Kalau ada sisi atasnya lebih bagus nih, jadi bundle mockupnya dipaketin, dibandelin seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman di sini aku mau kasih triknya ya. Jadi hanya bermodalkan satu foto kita bisa membuat beberapa variasi foto angle atau perspektifnya. Oke, jadi di sini langsung aja kita copy. Kebetulan aku ini udah ada di Photoshop ya. Di sini aku menggunakan Adobe Photoshop CC 2021, teman-teman. Ini fitur yang akan kita kerjakan ini kayaknya hanya ada di Adobe Photoshop CC ya. Jadi teman-teman nanti ya silakan versi Photoshop kalian itu diperhatikan. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita harus memisahkan objek mockup kita dari backgroundnya. Dalam hal ini kita langsung seleksi aja karena ini ya objeknya kontras juga. Jadi kita cukup langsung seleksi menggunakan Magic Wand Tool ya. Kemudian kita inverse dan kita Ctrl J ya untuk menduplikasi objeknya. Nah, jadi ini udah terpisah ya. Ini objeknya sudah terisolasi gitu. Udah memisahkan diri seperti itu ya. Kemudian di sini aku mau kecilkan dulu karena ini kita hanya contoh ya. Jadi pixels. Nah, ini kan 9600 pixel, ini terlalu besar. Jadi kita buat aja 3000 pixel ya. Oke. Kita okein. Nah, setelah itu kita langsung aja ke fiturnya, klik edit, kemudian di sini ada perspective warp ya. Setahuku yang seperti aku bilang tadi, ini adanya di Adobe Photoshop CC ya. Buat teman-teman yang CS6 atau ke bawah, coba dicek aja dulu. Kalau nggak ada ya berarti kalian harus pindah ke Adobe Photoshop CC. Nah, kita aktifkan dan di sini propertiesnya akan berubah ya. Teman-teman pastikan kalian tuh terpilih tuh layout ya. Kemudian di sini tinggal kita buat kerangkanya. Jadi di awal itu Photoshop itu belum terlalu canggih ya. AI-nya itu, robotnya atau mesinnya itu belum terlalu canggih, bisa membaca, oh ini bentuk objek yang dimaksud si Rio Purba itu bentuknya persegi dan miring gitu, miring ke samping gitu. Mereka belum bisa baca itu gitu. Nah, jadi kita harus buat kerangkanya manual supaya si Photoshop ini ngerti kira-kira bentuk objek yang dimaksudkan Rio Purba ini seperti apa sih gitu. Nah, jadi dengan bermodalkan di sini langsung kita toolsnya, jadi langsung kita drag aja seperti ini dan tinggal kita sesuaikan aja dengan kerangka ataupun bentuk dari kotaknya ya. Jadi satu sisi gitu ya, jadi satu-satu. Nah, ini tinggal kita drag lagi ujung-ujungnya sampai mengikuti bentuk dari perspektif kotaknya. Oke. Nah, kayaknya udah ya.
Nah, setelah itu kita pindah dari yang sisi kanan ke sisi kiri, teman-teman. Jadi di sisi kiri tinggal kita drag lagi. Tapi di sini teman-teman ada perhatikan, ketika kalian drag mendekati sisi yang sebelah kanan, itu kayak ada dua garis yang tebal gitu ya. Nah, ini artinya Photoshop udah mendeteksi nih, ini kayaknya harus disambungin. Nah, jadi kalau udah tebal kayak gini, teman-teman lepas aja dragnya ya. 1, 2, 3 kita lepas. Nah, dia otomatis menyambung. Oke, tinggal kita beresin yang di sisi satu laginya di sini ya. Oke. Nah, ininya juga kita bisa geser ya. Kita bisa geser untuk edit lagi, kita taruh di tempat yang tepat. Demikian juga yang sisi-sisi yang lainnya. Oke. Oh, ini belum kurang di ke atas sedikit ya. Oke. Nah, setelah itu kita buat untuk sisi atasnya, teman-teman. Jadi kita pindah, nggak perlu klik tools lain, langsung aja ke sisi atas, kita drag lagi. Nah, teman-teman lihat di sini ada dua garis yang tebal ya, dilepasin aja, dia akan otomatis mendeteksi itu dan menggabungkannya ya. Kemudian di sini lagi tebal lagi ya, lepasin lagi ya, dia otomatis. Nah, tinggal kita drag yang tengah supaya pas pada posisinya. Udah jadi nih, teman-teman. Nah, jadi dengan kita buatkan kerangkanya seperti ini, otomatis si Photoshop-nya udah paham nih, udah ngerti kira-kira bentuk yang dimaksudkan Rio Purba ini seperti apa. Oke? Jadi di sini kita tinggal pindah ke yang wrap-nya ya. Di sini ya ada wrap ya, dari layout ke wrap ya, teman-teman tinggal pilih wrap. Oke? Kalau udah aktif wrap-nya, kira-kira bentuk grid-nya tadi itu akan berubah menjadi garis titik-titik doang seperti ini. Oke? Teman-teman di sini tinggal langsung di ini aja, ditarik aja, diklik dan di drag ya, ditarik ke bentuk yang mau kalian inginkan. Misalnya di sini. Oke, perhatikan ya teman-teman, ini bentuknya berubah cuy. Ini ajaib bener nih, ajaib ini. Oke, sebentar. Ini karena MacBookku udah RAM-nya udah mau habis nih ya, udah dari tadi pagi hidup. Jadi agak lambat. Kita coba tarik lagi, ubah. Oke. Sekali lagi, dikit lagi. Oke, kayaknya terlalu banyak ya. Kayaknya ke atas sedikit deh. Oke, dikit lagi ke atas. Oke. Kalau teman-teman sudah puas dengan hasilnya, teman-teman langsung klik atau tekan enter aja ya. Tekan enter atau return pada Mac, enter. Dan dia akan memproses gambar kita sesuai dengan perspektif kerangka baru yang sudah kita buat tadi. Oke, sekarang kita akan bandingkan, teman-teman. Kita akan bandingkan ya. Ini gambar aslinya. Gambar aslinya itu asli dari tengah, dari sisi samping gitu ya. Dan ini kita ubah perspektifnya dari atas cuy. Gokil nggak tuh? Gokil ya, gokil luar biasa. Nah, jadi kalau udah seperti ini teman-teman jadi bisa kan untuk membuat versi mockup untuk memamerkan sisi yang sebelah atasnya ini teman-teman. Nah, jadi dengan demikian teman-teman di sini udah ada dua stok mockup ya, hanya dari satu foto doang. Satu dari sisi samping. Karena sisi atasnya nggak terlalu kelihatan, jadi kita buat pakai perspektif wrap ya. Dan kita di sini untuk mockup yang keduanya kita bisa lebih fokus ke sisi atasnya yang ini ya. Oke. Nah, next kita tinggal buat beberapa efek ya. Salah satunya itu kayak shadow teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan polygon ya, lasso tool. Jadi di sini kita buat mengikuti bentuk kotaknya. Oke, di ujung-ujung kayak gini. Terus aku kasih layer baru. Dan diubah menjadi warna hitam ya. Oke, aku isi warna hitam seperti itu. Teman-teman udah lihat hasilnya ya, kita perbesar dikit. Oke, kemudian di sini aku jadikan dia smart object. Ingat kalau kita mau buat mockup ya, untuk dijual itu semuanya harus smart object. Efek-efeknya pun kalau bisa smart object ya. Ya di sini kita berikan Gaussian blur efek sebesar mungkin 20. Wow, terlalu besar. 10 mungkin. Oke, 10 cakep. Kita okein. Kemudian kita buat
shadow yang kedua supaya tampak lebih real ya. Agak panjang dikit. Oke, sebentar. Nah, seperti itu kita buat layer baru di bawah shadow yang sebelumnya. Kita isi lagi warna hitam. Oke, kemudian kita ubah jadi smart object lagi. Smart object, kemudian kita kasih Gaussian blur juga. Gaussian blur. Nah, kita ini naikkan jadi misalnya 60 mungkin ya. Kita lihat dulu hasilnya. 60 ya boleh lah. Oke, kita atau 50 aja deh. Oke, kita okekan dan dia akan diproses. Nah, setelah itu kalau gini kan agak kurang real ya. Jadi itu maunya yang di sisi sebelah sininya itu ya, sisi-sisi dekat kotaknya itu dia nggak terlalu ngeblur. Ya, seharusnya kan. Nah, jadi di sini caranya yang aku buat adalah di sini aku buka, pastiin terbuka nih tanda panahnya. Jadi di sini ada smart filter, aku klik kotak putihnya, teman-teman. Kemudian di sini aku mainkan dia dengan gradasi, ya, gradasi hitam putih. Oke. Setelah itu tinggal aku drag aja, ya, drag aja seperti ini. Oke. Sekali lagi sampai kita betul-betul mendapatkan yang kita mau. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi yang di sisi atau shadow yang berada dekat kotaknya itu dia nggak terlalu ngeblur, oke? Jadi dia tidak terlalu ngeblur. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian di sini aku juga pakai masking supaya yang shadow bagian bawahnya itu ya tidak terlalu kelihatan. Jadi di sini aku pakai masking dan aku aktifkan juga gradient tool. Tinggal aku klik sekali lagi. Sama aja prinsipnya, teman-teman. Oke, ini kebalik ya, sorry. Kita drag dari bawah ke atas deh. Nah, seperti ini nih kira-kira. Mulai kelihatan kan? Sebentar. Nah, ini dia yang aku mau. Oke, setelah itu kita buat backgroundnya, background baru. Background baru. Oke, ini warnanya wah ini udah pas banget ya. Ada warna orange ya. Jadi di sini aku pakai ini. Warnanya ya pas ini aja. Oke. Terus tinggal aku drag. Nah, ini kayaknya yang gelapnya di bawah aja ya. Jadi seakan-akan terangnya itu dari sebelah sisi atas gitu, teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal kita atur shadow-nya untuk opacity-nya, teman-teman. Untuk yang ini kita kasih opacity-nya itu 50 mungkin ya. Terus ini kita ubah jadi multiply. 50 atau 40. Oke. 50 deh. Nah, untuk shadow yang ini juga kita kurangin menjadi misalnya 50. Terus kita mungkin geser ke atas sedikit. Nah, enaknya kalau kita buat satu efek itu dengan smart object, kita klik kanan, klik lagi bawahnya nih ya. Nah, kita bisa mengedit efek yang kita berikan kepada smart object tertentu ya, tersebut ya. Jadi kita double klik lagi Gaussian blur-nya. Oke. Sini kita naikin lagi, jadi misalnya 80, itu bisa. Jadi efeknya itu kita edit, kita tambahin atau kita kurangin. Oke, nah kita okein aja. Oke, jadi kira-kira teman-teman ya, untuk, oh iya puppet wrap-nya ya, sorry ya. Jadi ini seharusnya di awal, sorry ini aku ada salah ya tadi di awal ya. Seharusnya ini aku tampilkan yang layer utamanya. Sorry, yang layer utama. Nah, seharusnya kita jadikan ini awalnya jadi smart object juga, teman-teman. Ya. Jadi aku demokan sedikit lagi. Jadi ini seharusnya sebelum kita kasih perspektif warp ya, kita buat di sini convert to smart object. Nah, jadi dia dalam bentuk smart object. Kalau tadi yang pertama, ini kan kita layer biasa ya, jadi kayak bitmap atau JPG biasa. Jadi kita nggak bisa edit-edit lagi sama seperti ngedit-ngedit yang smart object di sini efeknya. Nah, jadi di sini seharusnya aku salah tadi di awal, sorry. Seharusnya di awal sebelum aku kasih efek perspektif warp, di sini aku ubah dulu menjadi smart object, teman-teman. Baru setelah itu aku aktifkan di sini ada perspektif warp-nya biar nanti bisa diedit-edit ya. Sama seperti yang teman-teman lihat di sini, tinggal buka aja tanda panah bawahnya, tinggal nanti diedit. Di sini ada tulisannya perspektif warp. Nanti kalian bisa ubah-ubah lagi perspektifnya. Oke?
Jadi mungkin itu aja demonstrasi hari ini ya teman-teman. Jadi kita bisa dapatkan dari satu gambar ini menjadi dua objek yang berbeda yang bisa kita olah menjadi desain mockup untuk dijual. Wow, keren kan? Keren parah sih ini, keren parah. Jadi ibaratnya teman-teman next kalian bisa foto HP kalian tuh berdiri seperti ini. Dan nanti dengan menggunakan perspektif wrap itu seakan-akan bisa lebih miring seperti ini. Seakan-akan dia floating atau melayang ya. Nah itu tinggal nanti dikasih efek shadow-nya di agak ke bawah, agak ngeblur gitu. Wow, itu jadi keren sekali sih teman-teman. Jadi terima kasih yang buat udah menonton. Aku sengaja di video ini tidak membahas tentang bagaimana sih membuat desain mockupnya dari awal ya. Ini kan hanya teknik perspektif wrap-nya aja. Nah, kalau nanti aku bahas nanti di satu video ini bagaimana membuat mockupnya itu terlalu panjang karena harus ada penjelasan basic tentang smart object lah, terus nanti bagaimana nanti teman-teman mengolah fotonya itu menjadi mockup menggunakan smart object yang benar seperti apa, terlalu panjang. Nah jadi buat teman-teman yang pengen fokus belajar mengenai desain mockup, bagaimana kalian bisa mengubah foto biasa menjadi desain mockup untuk dijual. Nah, teman-teman langsung aja bergabung ke kelas yang aku bimbing langsung di Rumpi Design ya. Jadi rumpidesign.com/kelas mockup ya. Aku ulangin rumpidesign.com/kelas mockup. Nanti teman-teman pakai aja kupon Rumpi Design. Rumpi Design nanti teman-teman otomatis mendapatkan potongan harga 50%. Oke? Sampai ketemu di kelas buat teman-teman yang pengen fokus ya, pengen belajar tentang desain mockup bagaimana caranya ya, nanti aku tunggu di kelas. Oke, itu aja, terima kasih buat video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teknik kali ini. Kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing. Dan ini juga bermanfaat bukan hanya untuk desainer mockup ya, tapi juga fotografer atau desainer-desainer yang mengurus sosial media, mungkin produk klien kalian itu pengen diubah perspektifnya, bisa juga pakai teknik ini ya. Jadi bebas kalian bisa pakai untuk job kalian masing-masing gitu ya. Jadi jangan lupa bantu share juga video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, ke grup-grup desain kalian supaya semakin banyak yang menerima manfaatnya. Terima kasih teman-teman, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.